Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku mau tes rasa Hokkaidonya kayak apa sih, penasaran teksturnya ya. Nih, dan siapin kopinya ya, kopinya sampai dingin. Yuk, bismillah, tes. Setelah dingin, benar-benar dingin matang, kita ambil satu, kita tes makan ya. Wow, mantap, besar ya, 150 gram ini, sebesar kepala saya ini. Mantap, luar biasa, masya Allah. Munul ya. Yuk, bismillah. Tes teksturnya ya, seperti apa sih teksturnya Hokkaido bread ala Eza Umam Jepara ya. Wow, isi coklat, lembut banget pemirsa ya, masya Allah. Kita tes makan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, lembut banget. Mantap, lembut, manisnya pas, nggak terlalu manis banget, gurihnya dapet, terasa butternya ya. Benar belajar, monggo, insya Allah jaminan enak, mantap, insya Allah nggak mengecewakan soal rasa ya, karena kita makainya butter ya, full butter. Wow, mantap, luar biasa butter andalannya ya, Wisman sama Anchor. Di tenggorokan nggak seret asli, bener-bener langsung senter gitu, enak pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun anda berada yang masih setia bersama Eza Umam Jepara, tempat kursus roti online offline ya. Alangkah baiknya ketemu langsung. Membuat roti Hokkaido isi coklat. Untuk bahan A-nya ada tepung, protein tinggi, kemudian gula pasir, ragi atau pengembang roti, pelembut roti, perisa mastercu, susu bubuk. Untuk bahan A-nya, B-nya ada telur, kemudian air dingin, air mineral. Untuk bahan B-nya, bahan C-nya ada butter sama garam. B, C. Kemudian untuk bahan D-nya ada toppingnya ya. Ada tepung protein sedang, telur, butter, garam, gula halus, perisa vanilla golden brown. Tuh ya, perisa vanilla golden brown. Untuk bahan E-nya ada isian coklat, filling coklat. Lanjut, sebelum kita ngadon roti Hokkaidonya, kita bikin toppingnya dulu ya. Kita mix dengan kecepatan pelan dulu ya. Yang penting tercampur rata ya. Nanti setelah tercampur rata, kita masukkan ke plastik segitiga. Buat toppingnya ini ya, buat toppingnya. Pastikan tercampur rata. Kiranya sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan, kita masukkan ke plastik segitiga. Oke, sudah kita siapkan plastiknya seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga, jadi 2 plastik, jadi 2 bungkus. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas ya, kita sisihkan, kemudian lanjut untuk bikin rotinya. Masuk bahan A tadi ya, bahan keringnya. Sangat gampang, sangat mudah cara proses pembuatan Hokkaido bread. Nah, ini telur,
air mineral, jangan langsung dimasukkan semua, bertahap aja seperti ini ya. Kemudian kita masukkan, kita mix dengan kecepatan speed 2 atau speed sedang. Kita mix dengan kecepatan speed 2 atau speed sedang sampai nyampur, menggumpal, kurang lebih 10 menitan ya. Setelah 10 menit baru kita masukkan bahan C-nya, yaitu ada butter sama garam. Silakan pemirsa ya, minat belajar online offline, alangkah baiknya langsung ke Jepara. Setelah kurang lebih 10 menit dengan proses mengadukan Hokkaido bread, nah kita masukkan butter ya, butter sama garam. Kita masukkan seperti ini. Aduk lagi selama kurang lebih 7 menit atau 10 menitan ya. Total pengadukan kurang lebih 20 menitan ya, kurang lebihnya, sampai benar-benar kalis elastis. Oke, sekiranya udah kalis elastis ya, kita angkat. Setelah roti Hokkaido-nya udah kalis elastis ya, kita ambil seperti ini. Nah, hasilnya base-nya roti Hokkaido ya. Pastikan benar-benar kalis elastis seperti ini. Nah, sekiranya udah kalis elastis seperti ini, kita angkat. Kemudian kita diamkan ya. Diamkan selama kurang lebih 5 atau 10 menit baru kita timbang-timbang. Kemudian kita diamkan ya selama kurang lebih 5 atau 10 menit. Kiranya udah agak ngembang dikit, nanti kita timbang-timbang. Kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit, kita timbang ya. Lupa pakai scraper. Aku mau timbang 140 gram ya pemirsa ya. Tuh 140 gram. Nah, masih 140 graman ya, versi jumbo. Nanti dironding. Setelah kita timbang, satu resep jadi 7 ya, 7 piece ya. 7 piece gramasinya 140 graman ya, 140 gram. Masih ada sisa 140 gram ya. Sebelum kita isi, kita bentuk, kita rounding dulu. Nah, nanti setelah rounding ya, kita diamkan dulu kurang lebih 5 menitan lah ya, biar agak ngembang. Nah, cara roundingnya seperti ini. Jangan lupa selalu dipukul ya, biar kadar angin ya, anginnya biar dalam adonan itu keluar. Ketika hasil akhirnya itu biar dia hasilnya lebih bagus, lebih padat, dan tekstur roti pun lembut karena anginnya sudah dipukul, dibuang ya sebelum kita ngebentuk, kita isi ya. Nah, seperti ini. Nah, sangat mudah, sangat gampang, gak ada kata sulit kalau mau belajar. Sudah, diamkan sejenak 5 menitan ya, baru kita isi coklat filling. Mantap. Sekarang proses pembentukan. Setelah Hokkaido breadnya ini didiamkan kurang lebih 5 atau 10 menitan ya, sudah ngembang, lumayan sudah ngembang dikit, kita bentuk. Jangan sampai overproofing ya, kalau overproofing nanti risikonya Hokkaido-nya bisa kempes, bisa ceper gitu ya. Oke, kita bentuk seperti biasa. Kalau kita ngebentuk roti, usahakan ya dironding lagi, dironding ya. Jangan lupa dipukul seperti ini. Kemudian kita giles. Harus digilas. Kenapa? Karena di dalam adonan roti ini ada angin ya, angin yang harus benar-benar dibuang anginnya. Nah, tujuannya nanti biar
udara yang ada di dalam adonan ini ya, biar nggak terjebak di dalam ya kan, otomatis keluar semua anginnya. Kita kasih sian coklat, karena ini gramasinya untuk adonannya sekitar 140 graman tadi ya. Nah, untuk isiannya ya kurang lebih 40%-nya lah dari berat adonannya. Nah seperti ini kurang lebihnya ya. Nah seperti ini. Cara ngebentuknya sangat gampang, bentuknya cuman bulat aja ya, nggak ribet, simple banget, tapi jaminan insya Allah rotinya lembut, enak pastinya ya. Nah prosesnya seperti ini, pastikan ini rapet ya, rapet, jangan sampai bocor. Kalau bocor otomatis kan nanti keluar coklatnya. Oke, sangat mudah, sangat gampang ya proses pembentukannya seperti ini. Nah jangan lupa ronding lagi, tujuannya biar dia kenceng ya, kokoh, kenceng seperti ini. Oke, kemudian kita siapkan loyang bahan teflon ya, bahan teflon ukuran panjangnya 60, lebarnya 40, tingginya sekitar 1,5 cm ya. Nah, karena ini nanti kita mau, ini kan ada 7 piece ya, nanti kita bikin jadi 2 loyang, satu loyang isi 2, yang 3 loyangnya ini nanti isi 3 ya. Seperti ini cara naruhnya, nanti dikasih jarak karena ini nanti pasti ngembangnya besar banget seperti ini. Oke, mantap. Proses pembuatan atau pembentukan Hokkaido bread ya ala Eza Umami Jepara. Nah seperti ini. Nah ini isi 2, ini isi 3 ya. Lanjut, nanti kita diamkan selama kurang lebih 1 jam 30 menit atau 45 menit. Kita topping, setelah di topping diamkan lagi sejenak baru kita panggang. Begitulah proses cara Hokkaido bread. Kita dibentuk semuanya ya, jadi 3 loyang ya pemirsa ya, isi 3, isi 2, isi 3. Yang ini kecil tadi, sisa 40 gram. Diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam 30 atau 45 menit baru kita topping. Oke, lanjut. Nah, Hokkaido breadnya kita diamkan selama kurang lebih 1 jam 35 menitan ya, antara 1 jam 35 menit sampai 1 jam 45 menit. Ini sudah ngembang sempurna ya. Nah, kita panggang. Sebelum kita panggang, nah ini kita topping ya. Nah, kita topping. Atasnya ini kita kasih tabur gula halus sama coklat bubuk ya. Ini toppingnya. Nah ini cara nopping ya, sangat gampang, sangat mudah, nggak ada kata sulit. Dari bawah bisa, dari atas juga bisa. Nah seperti ini cara noppingnya. Pastikan ya toppingnya ini benar-benar rapat, biar nanti ketika roti matang itu toppingnya pun dia rapat gitu. Nah seperti ini, nggak ada kata sulit. Kalau mau belajar pasti bisa. Nah seperti ini. Jadi tadi kan kita bikinnya satu resep jadi 7 piece ya. Yang ketujuh itu kan gramasinya kecil, cuma 40 graman. Kalau yang lain-lain ini besar nih 140 gram dengan isian coklat seperti ini, filling coklat. Nah pastikan ini tuh rapet, jangan sampai renggang ya. Oke, jadi ini kita mau topping. Nah seperti ini. Nah nanti kita topping pakai coklat bubuk sama gula halus ya. Nah pakai sarangan kecil, saringan. Nah ini coklat bubuknya, kita topping atasnya secukupnya ya, jangan banyak-banyak. Nah seperti ini. Nah seperti ini kita toppingnya. Nah setelah kita topping pakai coklat bubuk, kemudian ya kita timpa pakai gula halus ya toppingnya. Nah pakai gula halus seperti ini. Dikit-dikit aja ya. Oke,
Lanjut. Nah, ini kan dari bawah tadi toppingnya, ini saya topping dari atas. Teknik noppingnya dari atas seperti ini. Tuh. Nah, kalau dari atas seperti ini. Ya, tujuannya sama sih, mau topping dari bawah, mau atas. Yang penting ketika nopping itu pastikan benar-benar rapat ya pemirsa ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, sudah kita topping. Kemudian kita tabur lagi gula halus sama coklat bubuk atasnya. Nah, seperti ini. Secukupnya aja, buat pemanis saja toppingnya, biar ada variasinya ya, nggak monoton. Nah, bisa dikasih gula halus. Nah, kenapa diayak? Biar dia lembut. Nah, seperti ini. Nah, ini didiamkan sejenak ya, jangan langsung dipanggang. Diamkan sejenak, nanti sekiranya sudah sempurna ngembangnya baru kita panggang ya. Dan kita siapkan suhunya api atas nanti di 200. Api atas 210, api bawah 150 selama kurang lebih 10 menit dulu ya. Nah, 10 menit, setelah 10 menit baru api atas kita turunkan jadi 165 atau 170. Nanti ditambah lagi 12 menitan. Kurang lebih total pengovenan ini kurang lebih ya 22 menitan atau 25 menit. Nanti lihat kondisi. Oke. Sekarang kita panggang ya. Jadi satu resep jadi 3 loyang isi 3, 2, 3 ya. Yang atasnya yang satu loyang kita topping tidak pakai taburan coklat bubuk atau gula halus. Yang 2 loyang ini kita tabur gula halus sama coklat bubuk ya, biar ada variasinya. Nah, seperti ini. Yuk kita panggang ya. Api atas 210. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggang dulu. Menit. Api atas 210, api bawah 150 ya, 10 menit. Nanti setelah 10 menit api atas pindah suhu 170-an ya, api bawah naikkan ya di suhu 160 atau 170. Oke. Oke, Hokkaidonya proses pengovenan ini kan 10 menit ya, api atas 210, kemudian kita matikan. Nyalain lagi ya, pindah ke speed 160 aja ya. Api bawah kita taruh suhunya 160 juga, kemudian kita tambah 10-12 menit lah. Nah, kurang lebih total mungkin ya kisaran 20 sampai 12 menit. Nanti tinggal lihat sikon. Menul. Oke, tunggu sampai matang sempurna. Pemirsa, ternyata Hokkaido breadnya ini nggak sampai 22 menit ya, hanya 19 menit. Saya tengok ternyata dari luar kelihatan kalau udah matang sempurna ya. Ini yang untuk originalnya ya, nanti yang siap kita panggang di sini. Ya, kita keluarkan dulu ya, udah matang. Bismillah, masya Allah, mantap. Jangan lupa dihentakkan seperti ini ya. Nah, mantap pemirsa ya, Hokkaido bread ala Eza Umam Jepara. Minat belajar, monggo ya. Nah, tuh mantap, 140 gram ini, besar banget. Nah, kita tutup dulu ya, kita naikkan lagi
suhunya yang atas. Kita kasih 200 lagi. Habis ini kita panggang. Oke. Kita lanjut oven, panggang. Mantap. Hokkaido bread ala Eza Umam Jepara. Karena ini tinggal satu, posisinya melintang ya cara manggangnya. Api atas sama 210, api bawah 160. Kasih 10 menit. 10 menit dulu. Menul-menul pemirsa, Hokkaidonya 140 gram. Kokoh ya. Tuh, nggak kembas. Mantap pokoknya. Belajar monggo. Kursus online 100k, 100.000 aja. Resep tutorial ketemu langsung lebih bagus. Bawahnya seperti apa? Tuh, matangnya pas. Hokkaido breadnya. Mantap. Oke, akhirnya selesai juga.